Ya, oke guys, kembali lagi sama gue karena data nggak bisa bohong ya, oke? Ya, gimana kabar lo? Ya guys, semoga sehat-sehat aja, semoga cuan selalu ya. Memang market lagi merah-merah kemarin, dan itu hal normal menurut gue. Ya nggak mungkin lah lo di pasar market masa Senin hijau, Selasa hijau, Rabu hijau, Kamis hijau, Jumat hijau. Gue cuma mau ingetin ya guys, omongan Peter Lynch ya. Apapun yang terjadi di stock market, never ever leave the market. Jangan pernah keluar dari market. Itu omongan Peter Lynch ya. Karena koreksi itu hal wajar ya. Bahkan terkadang cenderung turun cukup dalam pun itu hal wajar. Disitulah dilatih mental lo. Yang bakal berhasil yang bisa lulus ujian ini. Ya guys ya. Tapi kalau lo dikit-dikit panikan ya susah gitu. Lo akan susah. Ya. Itu makanya nasihat dari Peter Lynch ya. Peter Lynch juga pernah ngomong, you have to ask yourself ya. Kamu harus tanya diri kamu sendiri, kata Peter Lynch. Do you need this money in 1 or 2 years? Kamu butuh nggak duit yang kamu taruh di pasar ini selama 1-2 tahun ini? Kamu butuh nggak? Do you want to use it? Ya, kamu mau pakai gitu ya. If you want to use it, you shouldn't invest in stock market. Ya, kalau kamu memang perlu dalam 1-2 tahun ini, lebih kamu nggak berinvestasi di pasar saham. Ini menurut Peter Lynch ya, bukan menurut saya. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu di pasar saham tuh goalnya jangka panjang guys. Ya, lu timpen itu buat nabung. Ya, bisa sampai 5, 10 tahun, 15 tahun gitu loh. Ya nanti gitu loh. Bukan lu baru masuk hari ini tahu-tahu lu mau lihat, wih langsung ijo-ijo terus gitu loh. Nah, bukan itu ya. Makanya ditanya dulu goal itu kita di pasar saham tuh mau ngapain. Itu Peter Lynch yang ngomong ya, bukan saya. Ya, kalau gue pribadi, gue taruh di pasar saham dari penghasilan gue. Karena gue pengen tua financial freedom. Ya, biar nggak kerja lagi. Dan itu nanti mau gue warisin ke anak gue. Gitu, guys ya. Itu, jadi gue nggak dikit-dikit narik gitu loh dari rekening RDN kita gitu loh. Sebisa mungkin gue nggak pakai tuh duit ya, sebisa mungkin. Kecuali kalau kepepet banget gitu loh. Nah itu guys, jadi goalnya harus jangka panjang ya. Jadi biar nggak dikit-dikit lihat merah tuh jadi panik gitu loh, panik. Nah ini gue lihat nih, hobi cut loss, senang banget cut loss. Baru merah dikit cut loss. Ya baru turun dikit udah panik cut loss, pindah lagi ke emiten lain. Nanti pas pindah ke emiten lain merah lagi di situ cut loss lagi. Kapan kayaknya kayak gitu? Kalau gue terlalu males pindah-pindah guys. Saya lihat merah-merah dikit itu. Kayak sekarang SMDR turun banyak semua. Turun 400 poin dari 3.900 sekarang ke 3.500. Menurut gue itu hal wajar ya. Tapi nggak tahu namanya, emosi orang beda-beda. Ya emosi orang ada yang hari udah deg-degan banget, udah kayak gitu, udah panik atau gimana, udah berpikir mau cut loss pindah ke emitennya. Ya gue sih cuma bilang terserah aja. Ya, cuman setahu gue yang berhasil kayak Pak Loke Hong itu tidak melakukan hal itu. Setahu gue, tetap sabar. Kuncinya sabar. Ya, ya baik Warren Buffett ya atau siapa sih penulis intelijen investor, Benjamin Graham ya, selalu bilang yang bakal berhasil di pasar saham itu orang yang sabar. Itu kunci satu, patience, yang bisa ngontrol emosinya. Ya, Warren Buffett selalu bilang, I don't get excited when people excited. Saya nggak excited waktu orang excited, but I don't get panic when people panic. No, ya. Ketika orang panik sih nggak panik. Itu kontrol emosi maksudnya. Nah ini makanya Warren Buffett juga bisa berhasil gitu loh. Ya gue pribadi masih belajar seperti itu, sama-sama kita juga sama-sama masih belajar guys. Jadi market merah gini ya jangan panik, apalagi nanti ada isu inflasi kan di US kan, bisa jadi merah-merah terus. Kalau gue tetap berpegang pada nasihat Peter Lynch, never ever leave the stock market, just that. Itu hal normal semuanya seperti itu ya guys. Oke, hari ini, nah ini lagi yang kenapa gue malas suka pindah-pindah ya. Coba lu cek deh laporannya habis lu pindah-pindah, kan lu dikasih rekap laporannya di email ya. Coba lu lihat biaya broker berapa. Nah, coba lu lihat. Terus lihat lagi dari biaya broker masa dikenain pajak lagi kan semuanya. Itu udah berapa persen lo kena. Gitu loh di situ. Lu bangkrut, malah senang itu. Malah para broker senang kalau lo cut loss itu loh. Apa sering pindah-pindah gitu, senang.
Terserah sih. Ya itu aja, kalau gue nggak mau. Itu aja. Kalau gue yakin sebuah saham room growth-nya udah gue hitung masih gede, semuanya masih gede naik, I don't care. Ya, gue tetap di situ. Tapi terserah. Cara gue mungkin nggak cocok buat lo. Nggak masalah guys ya. Kalau lo mau pindah juga nggak masalah buat gue. Kalau gue yang penting safety nomor 1. Sisanya ntar ya kalau naik untung berapa persen tuh belakangan. Kalau gue. Oke, gue mau bahas IDNR ya. INDR. Sorry, ini request juga ya guys. Ini request. Indorama Sintetik. Ya. Dari grafik sih ya lagi arah to the moon ya. INDR. Kemarin terakhir perdagangan ditutup 0,46% minus. Ya kemarin minus lumayan parah juga sih ya ISG ya. Oke. Dia bergerak di bidang pembuatan produk polyester. Apa ya? Apa ini ya? Gue juga kurang. Apa nih? Serat stapel ya? Gue benang pintal. Oh benang. Oke. Ya kayak gitu-gitulah. Jumlah saham beredar 654 juta lembar, yang nggak terlalu banyak. 25% dipegang PT Irama, 67% PT Indorama. Oh, masyarakat hanya 7%. Ya, ini jumlah sahamnya juga nggak terlalu banyak, masyarakatnya juga cuma 7%. Berarti masyarakat hanya pegang sekitar 50 jutaan kali ya. Iya, hanya 50 jutaan. Jadi nggak terlalu liquid ini ya sahamnya ya. Ya otomatis biasanya nggak terlalu ramai mungkin di perdagangan. Oke. Harganya juga ya lumayan wow juga segini. Ya. Produk kain, benang, ini polyester apaan nih? Ya mungkin gue norak. Oke, kita lihat laporan keuangannya aja ya. 5 triliun, terus naik 5,4, terus 5,3, turun 1%. Ya, 5,6 triliun, 4%, lalu total naik 7 triliun. Wow, naik 25%. Gila, istimewa. Ekuitas bagus, naik tuh 10% ke atas ya. Kalau udah 20% ke atas istimewa tuh. Apalagi kalau udah 30-40% ke atas, waduh. Ada bau-bau beggar biasanya udah itu. Kemarin apa tuh yang 200% gue? Apa? BMSR yang baru gue bahas. Waduh. Sayangnya BMSR itu nggak ada histori bagi dividen. Nah, itu nanti gue nggak lihat ke depannya gimana. Dividen tuh jadi kita standar ngukur gitu, core of the core-nya, biar kita gampang ngukurnya. Kira-kira dia bakal stabil di harga berapa gitu loh. Nggak ada itu sulit. Grafiknya nanti akan kayak apa ya, roller coaster gitu. Gitu. Ya memang mungkin bisa naik di suatu titik. Bisa naik gede, tapi nanti turunnya juga cepet juga karena nggak ada stabilitatornya gitu loh. Kalau menurut gua ya, dividen itulah. Ya. Makanya sekarang grup panin mulai bagi dividen kan, wah harga sahamnya wah semua grup panin tuh terbang semua kemarin. Ya, sayangnya gue nggak ada pegang sama sekali di situ. Jadi itu udah hoki kalian yang pegang grup-grup panen. Ya, hoki orang beda-beda. Yang penting kita udah usaha dengan membaca laporan keuangan. Ya nanti momen setiap orang datang masing-masing. Ya, yang penting kita udah berusaha menambahkan skill. Ya, membaca laporan keuangan, nambah skill dan nambah wisdom juga. Baca dari pengalaman orang, bagaimana. Nanti hoki itu akan ketemu dengan usaha kita. Nah, kayak gitu ya. Oke. Book value. Ya jumlah saham beredar 654 juta ya guys. Book value-nya berarti 8.000, 8.100, 8.500, dan sekarang 10.000. 10.000 berarti per tahun naik 9,47%, maka book value dia di 2023 kira-kira 11.765. Per bulan naik 0,76%, maka kali 3
Ya April sampai Juni kira-kira tembus segini 10.994 kira-kira ya. Book value-nya INDR ini. Ini gue request ya guys, di request INDR katanya bagus gitu-gitu ya. Yang gue coba lihat. Harga rata-rata saham 6.900. Sempat hancur ke 1.900. Terus 3.690 dan 4.635 ya. Ada satu metode yang sangat berisiko, tapi itu diterapkan oleh Pak Lo Keng Hong yang gue sendiri kayaknya nggak nyampe ilmu. Pak Lo Keng Hong suka masuk di perusahaan yang orang nggak berani masuk, gitu. Ya, tapi habis itu dia nanti menuai cuan beratus-ratus persen atau bahkan ribuan persen. Itulah ya kehebatan Pak Lo Keng Hong ya. Itu dia berani masuk di perusahaan yang banyak orang nggak berani masuk di situ. Nah itu berat bagi gue untuk memahaminya ya. Mungkin kalau saat itu di tahun 2020 misalnya contoh ini ya, lu berani masuk di sini hold panjang, tapi lu harus sabar 2 tahun baru dia terbang. Nah masalahnya lu punya tingkat kesabaran seperti Pak Lo Keng Hong itu nggak? Anggaplah ini contoh kalau lu mau ambil cuan gede di INDR ini. Nah lu harus punya sebuah visi 2 tahun atau bahkan 5 tahun ke depan gitu loh. Lu berani ambil. Nah Pak Lo Keng Hong tuh begitu. Gue perhatiin ya dan nggak bisa. Kalau lu punya nyali. Nah makanya kalau gue lihat orang dikit-dikit baru merah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari udah bingung, udah panik tuh ya gimana mau bisa kayak Pak Lo Keng Hong gitu loh berhasil. Itu maksud gue. Ya kalau nggak dilatih mentalnya dari sekarang, Pak Lo Keng Hong tuh nahan saham bisa puluhan tahun, bisa tahunan itu loh. Mungkin puluhan tahun ya bisa. Ya. Baru di take cuan di situ di tahun keberapa dia baru take cuan tahun 5, tahun 6 gitu loh. Sering kayak gitu ya. Ya itu tadi harga data saham PBV berarti 0,84, 0,2 nih hancur banget nih. 0,43 dan 0, ya sekarang 0,43 juga ya, berarti rata-rata 0,48. Gue baca di filosofinya Pak Beni Cokro juga ya, mungkin mirip-mirip Pak Lo Keng Hong mungkin ya, Pak Beni Cokro. Kalau lo beli perusahaan di PBV bawah 1, ya taruhlah misalnya 0,2, 0,3. Ya, atau bahkan kayak Pak Lo Keng Hong pernah beli Indi di 0,1 PBV-nya. Mereka itu semacam punya filosofi gini guys, kalau lo beli perusahaan di PBV sehancur itu, kemungkinan lo untuk salah udah hampir nggak ada. Lu nggak mungkin bisa lebih salah lagi intinya. ya make sense juga, make sense. Tapi kalau gue belum inilah. Karena soalnya gue punya pemahaman kalau di BBV di bawah 1 umumnya pasti ada yang nggak menarik di perusahaan itu ya. Ya memang lagi kondisi biasa lagi hancur. Nah masalahnya, lu gimana bisa punya nyali masukin di perusahaan yang lagi hancur? Ya that's the question. Ya itu berarti lu punya kehebatan analisa yang luar biasa. Ya analisa yang luar biasa lah ke masa depannya kayak gitulah. Oke. Nah labanya gue lihat laba dulu ya karena gue mau proyeksi PBV-nya 262 miliar ke 488 miliar naik 84% labanya ya. Berarti ini ke 84% maka gue dapat PBV 0,79 per bulan naik 5%, PBV-nya berarti 0,5 ya. Angka ini yang gue pakai buat proyeksi. Berarti harga prediksi gue 5.497. Sekarang 10.000 ya. Cepet banget ya. Ini berapa PBV aslinya? Tadi book value-nya 10.994. Ya 0,97 sekarang PBV-nya guys. Ya PBV-nya ya 0,97. Sorry deh. Nih ya. Guys, gue rekomen lo ngitung PBV sendiri ya. Karena kalau lo lihat dari RTI atau yang lain kadang nggak update. Ya.
nggak update di soal ekuitasnya. Jadi seolah-olah PBV-nya mahal jadi kayak gede banget. Padahal enggak ya. Gue rekomen lo hitung sendiri biar ketahuan. Heeh. Berarti sekarang PBV-nya INDR tuh ada di 0,97. Oh, ini 8 sih. Ya. Karena gue sering lihat banyak yang nggak update gitu loh. Agak telat update-nya. Ya, oke. Laba, kita bahas laba. 467 miliar, turun 61 miliar, lalu naik 262 miliar, naik 120%, dan total 484 miliar, naik 84% ya, gila. Nah ini laba ini melampaui laba dia 2019 ya. Berarti ini kinerja terbaik dalam 4 tahun ya. ROE-nya 8%, 5, 34%. Iya. Iya gede ya. Ini gede. Ya. 2019 kayak gimana sih grafiknya dia? Iya ini. Oh iya, pantesan. Ya. Gede ini 30%-an. 2021. Ya, ini 2020 4% doang ya, kecil, jelek. Makanya waktu itu PBV-nya drop parah di 2020. Dia kenapa ROE gede, tapi tetap 0,8 PBV. Atau jangan-jangan nggak bagi dividen. Ini 4,67% berarti 18% ROE-nya bagus banget. Dan ini 6,88. 13 26 ya. Ini tadi berapa? Ya 26% ya. ROE-nya masih gedean 2019 sih. Ya, jadi tapi ini termasuk gede, 24%-an, gede banget ya. EPS 715 94 400 dan sekarang punya EPS 739 ya. EPS terbesar ya dalam 4 tahun terakhir. Kuartal 4 punya 906, 135, dan 1841 nih. Dan ini tutup buku 2022 berpotensi tembus 739. Oh, iya. 2956. Berpotensi nih tembus segini nih. Nah makanya naiknya terbangnya langsung lumayan tinggi juga ya. Karena labanya kinerja terbaik ini. Dalam 4 tahun. Langsung terbang. Ya ke sini. Ya. Oke, nah DPS-nya ya, ini sayang guys ya, lu catat nih, ini perusahaan nggak pernah bagi dividen nih, historinya nih. Ya. Gua nggak tahu dia udah RUPS belum tahun 2022 ini ya. Gua nggak tahu. Kalau dia RUPS tahun ini dia punya IPS segini guys. Ya, itu gede, 1841 ya. Kalau dia bagiin 50%, maka dia bagiin kira-kira di angka 900. Maka yield-nya aja bisa tembus 24% nih. Ya. 900 di harga sekarang 10 ribuan. Ya. Masih dapat 9%, pasti rebutan kalau dia bagi nih 900. Ya. Sayangnya gue nggak tahu nih kabarnya RUPS-nya gimana. Coba gue lihat. Loh, ini NDR kan? Ya gue nggak tahu guys, kapan di RUPS-nya ini. Ya. Ya kalau, nah ini kenapa ya dia PBV-nya selalu di bawah 1 ya karena nggak pernah bagi dividen ya guys. Nah ini memang terjadi di berbagai macam emiten yang nggak pernah bagi dividen, mostly ya.
Ya, keanehan tentu ada aja lo bakal ketemu perusahaan gak bagi dividen tapi PBV di atas 1 ada, kayak Indomaret itu ada aja anomali, tapi mostly kebanyakan lu temuin perusahaan yang gak bagi dividen itu PBV-nya di bawah 1. Kenapa? Karena ada beberapa investor yang ngelihat dari dividennya guys, yang duitnya banyak juga itu ya. Jadi kalau dia nggak ngelihat perusahaan tuh nggak bagi dividen, dia nggak tertarik invest di situ. Ya guys, nggak tertarik. Ya, makanya ya tidak menimbulkan HK nanti kayak gitu sebenarnya. Nah tapi mostly nih kebanyakan kenapa kadang-kadang bisa naik gini ya? Karena biasa kalau di berita orang lihat laba dulu. Oh begitu laba tinggi NDR, oh sama pada borong balik kayak gitu nih. Kayak gini juga mungkin pernah borong ya. Tapi nanti dia akan turun. Ya karena tahu, karena nggak bagi dividen gitu. Investor kita lucunya gitu ya, suka telat di akhir gitu. Ya, kayak Harum kemarin orang pada bondong-bondong keluar kan karena dividennya kecil ya. DPR gue udah ingetin lama tuh. Apain lo habisin waktu di Harum itu? Kalau lo bisa ada di perusahaan batubara lain yang DPR 70% atau bahkan 100% kayak PTBA. Ngapain lo ada di Harum tuh ya? Sekarang Harum turun parah kan? Itu dia masih bagi dividen tapi kecil banget gitu. Jadi investor nilainya nggak fair gitu loh, nggak fair ya. Akhirnya harganya mulai roboh kan Harum itu. Nah ini sayang banget ya. Karena nggak ada bagi dividen. Nah perusahaan yang nggak bagi dividen umumnya tuh dia akan di bawah 1 PBV-nya guys umumnya. Contoh PNLF ya. Lama kan dia di bawah 1. Sekarang pas mau dia bagi dividen, udah kabar, oh semua grup ini naik gede semua kan. Karena dividen itu nanti akan jadi stabilitator harga sahamnya. Akan jadi itu. Jadi tolak ukur. Mengembangkan akan lebih stabil ya. Nah kalau ini layak ya di hold sampai 2023 ya. Sebenarnya kalau nggak ada bagi dividen gue kan selalu bilang ya lupain aja. Tapi kalau lo pengen tahu, sumpama dia bagi dividen, sebenarnya dia bisa tembus berapa sih? Ini 2956 kan, berarti dia berpotensi tembus bagian 1500 di sini. Tutup RUPS 2023 kalau dia bagi. Ya, ini harusnya angka beggar ini 32% ini yield-nya ya. Ya, 1500 gimana sih? Sorry. Ya yield-nya 13,9% ini angka beggar ini sebenarnya nih. Karena kalau 1.500 berarti kan harganya kira-kira dividen kali 10 murahnya segini. Nah 15.000 aja INDR masih murah kalau DPR-nya 50% dividennya. Ya. Baru mahal INDR kalau nyentuh angka 20, 30.000 berarti. Nah sebenarnya kalau dia bagi, ya akan nyentuh ini 15.000 sampai 30.000 INDR kalau dia bagi. Tapi kalau dia nggak bagi ya nanti grafiknya sih akan bakal kurang stabil ya. Ya, akan bakal kurang stabil ya, akan naik turun lagi seperti pernah kasusnya dia tuh, nih pernah turun lagi nih. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu guys, sayang banget nih perusahaan nggak pernah bagi dividen. Padahal kalau secara pernya 6 kali 4 bagi 4 ya 2 kalian ya. Berarti kan ini 60% gede banget ini perusahaan bagus banget sebenarnya secara Tapi ketika bagus tidak membagikan dividen gimana? Nggak. Karena yang penting buat kita investor ini kan yield-nya, bukan nya sebenarnya. Sebenarnya karena kita dapat terima di sininya yield-nya. Harusnya ya. Sayang banget nih guys ya. Jadi terserah lu sih kalau mau hold. Kalau gue pribadi sih gue emang nggak terlalu nggak interested sih sama perusahaan gue bagi dividen ya. Nggak interested kalau gue. Tapi terserah lu sih. Kalau lu mau coba beruntung, karena gue takutnya karena jatuhnya itu gue nggak bisa ngukur kalau perusahaan gak ada dividen sekali dia ngedrop jatuh tuh nggak bisa diukur, itu susah. Makanya gue takut itu kalau gue. Tapi terserah lo, kalau lo berani adu nyali nggak masalah. Gitu aja. Oke guys, sampai sini aja guys. Gue udah kepanjangan ngomong ini ya. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.